Sudah siap, Aulia? Insya Allah. Iya, udah ada. Waktunya 25 menit. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Tumutia dari kelas 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Daftar isi. Ada mata pelajaran yang pilih, topik yang dipilih, dan alasannya. Lalu ada 3 faset, dan refleksi siswa terhadap sikap belajar. Mata pelajaran yang dipilih yaitu matematika. Dan topiknya ada sedikit perubahan, jadi hanya persamaan garis saja, fungsi kuadratnya jadi tidak. Ya, jadi persamaan garis. Ya. Alasannya karena dari setiap topik yang sudah saya pelajari, ini yang mudah saya pahami. Lalu saya ingin mengembangkan topik yang sudah saya pelajari dan ingin mengetahui sampai mana saya sudah paham topik tersebut. Nah, topik ini akan mencakup dengan 3 faset, yaitu explanation, penjelasan, application, dan pengetahuan dirinya. Gak usah. Nah, jika kita membicarakan persamaan garis, maka kita akan membicarakan tentang koordinat kartesius, atau kita singkat saja menjadi kakak. Nah, koordinat kartesius ini itu membuat hubungan antara aljabar dan geometri. Nah, bagaimana menyatakan garis di koordinat kartesius ini sebagai secara aljabar. Nah, kita gambar garis koordinat kartesius ini. Ini garis ini. Misalnya kita memiliki titik di sini dan di sini. Nah, nah di sini kita akan menjadi titik acuannya. Nah, di sini itu ada di 3 dan di sini ada di 5. Lalu titik selanjutnya ada di -4 dan 6. Nah, jadi dari titik acuan ini ke kanan 3 dan lalu ke atas 5. Dan yang satu lagi ke kiri 4, jadi 4 dan ke atas 6. Nah, dengan titik acuan ini kita bisa menentukan titik itu berada di posisi mana. Nah, misalnya kita memiliki garis di sini. Nah, kita akan menyatakan untuk menyatakan garis ini secara aljabar, kita akan nah, garis ini kita akan menyatakannya sebagai menjadi aljabarnya gitu. Nah, dan kita akan mencari persamaan garisnya juga. Nah, garis ini memiliki kemiringannya yang berbeda-beda. Nah, kemiringan ini disebut dengan gradien atau simbol M. Nah, misalnya kita memiliki garis di sini dan satu lagi di sini.
Nah, bisa kita lihat tingginya itu sama atau koordinat Y-nya itu sama, namun lebarnya atau koordinat X-nya ini berbeda atau yang garis ini tuh lebih landai. Nah, maka jika koordinat X-nya itu lebih lebar atau lebih besar, maka garis ini akan semakin landai. Nah, kita gambar garis sini. Nah, namun jika garis ini lebarnya sama atau koordinatnya X-nya sama, namun koordinat Y-nya ini berbeda, lebih curam atau lebih tinggi. Nah, bisa kita simpulkan tuh jika koordinat Y lebih besar, koordinat Y-nya lebih besar, maka akan semakin akan semakin curam. Lalu jika koordinat X-nya semakin besar, maka akan makin landai. Nah, kecuraman yaitu koordinat Y per koordinat X. Ya. Oke. Misalnya kita memiliki sebuah garis. Sini. Titik di sini itu 3,8 dan di sini 5,2. Nah, kita akan menentukan kemiringan garis tersebut atau gradiennya. Nah, cara mencarinya itu seperti yang sudah dijelaskan, yaitu delta Y per delta X. K gradien itu delta Y per delta X atau Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, Y2-nya yaitu 8 dikurang Y1-nya 2 per X2-nya itu 3 dan dikurang X1-nya itu 5. Kita jumlah 8 kurang 2, 6 per 3 kurang 5, min 2. Hasilnya min 2. Nah, negatif ini menunjukkan kalau garis tersebut itu turun. Nah, lalu kita akan contoh yang lain. Di sini titik 2,1 dan di sini titik 4,5. Nah, kita sama akan mencari gradiennya. Mencarinya juga sama seperti yang tadi sudah dicari. Itu gradien dengan Y kurang 2. Y2 kurang Y1 per X1 kurang X2 kurang X1. Nah, Y2-nya yaitu 5 dikurang Y1-nya 1 per X2-nya 2, X2-nya 4 dikurang X1-nya 2. Jumlah 5 kurang 1, 4 per 4 kurang 2. Hasilnya 2. Nah, yang di sini negatif, maka garis tersebut itu naik. Nah, sekarang kita akan mencari persamaannya. Kita mencari persamaan garis dari 3,8 dan 5,2. Nah, mencari persamaan sama seperti gradien, seperti mencari gradien. Tuh. Delta Y per delta X atau Y
kurang Y1 per X kurang X1. Nah, kita ambil titik yang 3,8. Y kurang 8 per X kurang 3. Nah, ini gradiennya sudah kita ketahui, maka kita tulis sini min 2-nya. Ya, min 2 tuh. Nah, X kurang 3-nya kita pindahkan ke sini. Jadi, min 2 dikali X kurang 3 dengan Y kurang 8. Nah, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 3, 5, 6, 6 dengan Y kurang 8. Nah, lalu min 8-nya kita pindahin ke sini nih. Min 2X ditambah 6 tambah 8. Itu Y. 6 dan 8 kita jumlahkan. 2X. Jadi, jadi 14. Y. Dan sama dengan Y. Nah, ini adalah persamaan garis antara titik 3,8 dan 5,2. Kita coba hitung garis yang selanjutnya, yang kedua. Tuh, sama delta Y per delta X. Y kurang Y1 per X kurang X1. Nah, titiknya kita pilih yang 4,5. Nah, gradiennya kita tulis di sini. 2 Y kurang 5 per X kurang 4. Tuh. 2 dikali X kurang 4. Dengan Y kurang 5. 2X. 2 kali X 2X. 2 kali min 4. 8 kurang 8 dengan Y kurang 5. 2X kurang 8 ditambah 5 itu Y. 2X min 8 ditambah 5 itu 3 itu. Jadi min 3 itu Y. Nah, 2X kurang min 3 sama dengan Y. Atau Y sama dengan 2X kurang min 3. Nah, ini adalah hasil persamaan garis antara titik 4,5 dan 2,1. Oke. Nah, soalnya kita di sini adalah detik. Dan di sini adalah jaraknya. Nah, misalnya di detik 25 ada sebuah barang lintas sini di titik 100. Lalu di titik 30 berada di titik 250. Nah, kita akan mencari persamaan si barang ini. Nah, mencarinya sama seperti tadi, kita mencari gradiennya. Tuh. Gradiennya itu kita mencari dengan seperti ini misalnya. Nah, kita tentukan dulu si delta Y-nya dan delta X-nya. Misalnya delta Y-nya itu 150 dan delta X-nya itu 5. Maka gradiennya itu
delta Y per delta X atau 150 bagi 5 yaitu 30. Dan ini adalah gradiennya. Lalu kita akan mencari persamaan garisnya. Persamaannya sama seperti yang tadi sudah dicontohkan. Itu kita langsung saja jadi Y dikurang Y1 per X kurang X1. Nah, Y-nya ini itu 100 dan X-nya ini 25. Nah, ini gradiennya 30. Y kurang 100 per X kurang 25. Di 30 dikali X kurang 25 sama dengan Y kurang 100. Ini 30X, 30 kali X, 30X, 30. Dikali min 25 itu min 750. Itu Y kurang 100. 30X dikurang 7. Itu 50 ditambah 100 itu Y. K 30X min 750 ditambah 100 menjadi min 650. Maka ini hasil persamaannya. Dan jika kita ingin mengetahui di detik selanjutnya ini, titik ini tuh berada di mana, maka kita akan atau waktu itu 100 Y sama dengan 30 dikali 100 dikurang 650. Y itu 3000 dikurang 650. Y itu 2350. Maka selanjutnya akan segini gitu. Ya. Oke, nah pengetahuan dirinya, kelemahan dan kelebihannya, saya kelemahannya itu kadang suka kalau tidak fokus ini jadi angkanya tuh kadang jadi salah menghitungnya gitu, kurang teliti. Nah kelebihannya sebenarnya dulu saya aljabarnya itu masih kurang gitu. Cuman dengan geometri ini saya paham gitu ya. Jadi ke aljabarnya juga membantu. Jadi saat saya pembelajaran gitu, kalau dikasih soal dari guru itu lumayan jadi kayak lumayan cepat gitu. Karena sudah paham juga gitu. Nah, refleksi siswa terhadap sikap belajar. Kekurangannya itu masih malas untuk belajar, menunda tugas, dan kadang suka tidur di kelas kalau misalnya pelajarannya tuh kadang kan ada yang teori gitu. Jadi kayak bikin ngantuk, terus tiba-tiba tidur aja. Terus kalau kelebihannya mudah bergaul dengan yang lain, lalu rasa semangat untuk belajar dengan pelajaran tertentu itu sudah muncul, lalu membantu teman saat kesulitan. Rencana tindak lanjutnya lebih semangat untuk belajar, memperhatikan guru dan tidak tidur di kelas, dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang diharapkan dari orang tua tidak ada. Yang diharapkan dari guru jangan memberikan informasi yang mendadak, karena kan kalau misalnya kita sudah di jalan, tiba-tiba ada informasi suruh bawa ini kan jadi kayak gak bisa gitu karena telat. Mungkin bisa pas malamnya gitu,
atau sehari sebelumnya diinformasikan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Aul ya atas atas presentasinya. Kita selanjutnya masuk sesi tanya jawab Iya. ya. Dimulai dari Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bapak itu ngeliat gini ya, kalau tadi kan Aul bilang kalau itu jadi apa, mengerjakan soal matematika. Apa? Suara Pak Agung kecil. Nah, jadi Aul kan sering tadi bilang bahwa salah satu kelemahan Aul itu nggak fokus ya. Sehingga dalam pengerjaan salah angka. Nah, kalau yang Pak Agung perhatiin mulai dari kelas 7 dan terlihat pas presentasi, jadi aku nggak pede. Kalau yang Pak Agung tangkap ya, Aul itu nggak pede, sehingga tadi juga di awal presentasi itu Aul itu kelihatan loh, kok jadi sudah mulai lancar. Nah, itu, Suara Pak Agungnya putus-putus. eh, jadi awal itu tadi di awal itu kan kayak apa ya? Seolah-olah kurang persiapan. Tapi itu terlihat sebenarnya begitu di tengah-tengah awal sudah mulai pede, itu mulai terlihat lancar. Nah, jadi bukan masalah awal itu nggak fokus, Pak lihat ya, tapi awal itu seringkali nggak pede. Nah, itu terlihat dari ketika awal memang dulu itu kan ini ya apa kesulitan ketika di aljabar. Tapi bukan nggak paham konsep. Kesulitan awal itu lebih karena merasa nggak bisa. Nah, begitu belajar geometri dan kalau Pak Agung lihat itu di apa di visualisasi, begitu awal punya bayangan, punya percaya diri, memang terlihat bisa dikatakan di kelas 8 itu untuk geometri bisa dikatakan awal yang salah satu yang topnya lah. Akhirnya di perhitungan aljabar tuh awal juga muncul PD-nya. Dan perhitungan aljabar yang dulu itu awal merasa nggak bisa, itu tiba-tiba jadi lancar. Jadi eh itu mungkin yang Aul perlu perhatikan bahwa eh, masalah Aul itu bukan Aul nggak paham dengan matematik, cuma Aul itu selalu merasa nggak bisa, selalu merasa eh, lemah di matematik dan itu ya alhamdulillah mulai terlihat bahwa ketika belajar geometri Aul merasa bisa, kemudian yang lain itu sangat-sangat terlihat perkembangannya. Kemudian ini tadi yang Aul bilang. Nah, ini yang salah satu yang ini yang ketika Aul bilang Aul mudah bergaul dan suka membantu teman. Nah, itu salah satu yang apa? Yang sebenarnya juga membuat Aul itu jadi lebih mudah memahami karena Aul beberapa kali kan bantuin dan Bagus juga beberapa kali minta tolong ke Aul untuk tolong bantu si ini belajar dan sebenarnya gini, eh Aul 2-3 kali belajar itu setara dengan Aul sekali mengajarkan teman. Jadi eh, ya kalau bisa itu dilanjutkan karena itu semua semakin membuat awal itu jadi semakin lebih paham materi. Mungkin sih secara eh, ini sudah cukup. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya Bu Ita. Surprise nih pilih matematika. Kenapa tidak kaligrafi? Saya tuh cukup senang ya lihat perubahan Aul itu. Apalagi lihat fotonya tertampil. Iya, itu foto anak yang percaya diri tinggi sebenarnya. Dengan ekspresi wajah yang indah gitu dilihatnya Aul tuh ya. Betul ya? Biasanya eh,
Ibu itu kan taunya awal itu kaligrafi, tahsin, sekarang main matematika gitu. Apa sih yang membuat Aul memilih matematika ini dengan topik ini gitu? Asalnya tuh kan emang dari dulu tuh dari kelas 7 semester 1 tuh pelajaran buat KS tuh agama-agama gitu kan. Terus Umi tuh pernah bilang gitu, Aul bisa matematika kenapa nggak di KS-in aja gitu. Terus kayak saya merasa tertantang juga gitu. Terus jadi milih, udah itu pas bimbingan tuh jadi kayak oh gini terus gimana gimana gitu. Jadi pengen tahu lagi lebih dalam gitu. Ya jadi maksud ibu itu selama ini kan Aul itu terbayang-bayangi oleh eh, orang tua yang di agama gitu yang ngajarnya. Jadi seolah-olah Aul juga harus itu, padahal tidak. Jadi ibu berharap ini adalah proses. Aul mulai mencari sebenarnya Aul itu apa gitu kan. Aul kan punya jati diri sendiri gitu ya. Bakat sendiri, hobi sendiri gitu. Kalau masih disuruh oleh eh, orang tua ya. Nah, nanti mah Aul harus sudah sampai bisa menemukan bahwa saya itu memang sukanya ini. Jadi keluarlah dari bayang-bayang itu, munculkan Aul yang sesungguhnya. Gitu ya. Harus berani gitu. Saya ini bakatnya ini, kemampuannya ini gitu ya. Keluar dari bayang-bayang orang tua dan kakak gitu ya. Bungsungannya. Nah, pertanyaan yang kedua, dari pembelajaran ini sebenarnya kan setiap ilmu itu semuanya transenden ya, terhubung dengan Allah. Mau belajar kaligrafi, tahsin, matematika gitu. Nah, ketika apa yang muncul gitu ya. Kemudian apa yang bisa dari belajar matematika ini Aul itu semakin soleh, semakin bertambah gitu. Eh, jadi sebenarnya lebih sabar sih karena kan kalau ngerjain matematika kan harus sabar ya harus kayak ini berapa ini terus emang harus teliti gitu. Emang dulu tuh iya heeh. Dulu tuh emang saya kayak gampang emosian banget kayak nggak sabar gitu. Sebelum kayak lancar banget di MTK gitu. Nah, pas sudah belajar matematika ini kayak oh iya harus sabar, harus teliti gitu. Sambil ingat terus skill Aul yang Iya, jari-jari ini ya. iya, Maksudnya kan tidak ada perbedaan kan kalau belajar kaligrafi, tahsin, dan matematika ya. iya, Akan memunculkan karakter yang bagus, terhubung dengan Allah gitu kan, seperti itu kan ya. Betul nggak Ibu Ena? iya. Dan karakter sabar ya yang muncul. Kalau Ibu dulu suka matematika itu eh, logika Ibu itu yang muncul itu. Jadi dalam kehidupan sampai sekarang Ibu itu kalau menyelesaikan permasalahan itu selalu sistematis, logis, itu dari belajar matematika itu. Dan tentu saja betul kesabaran gitu. Cuma Ibu ngasih masukan ini kalau kita mau menjelaskan matematika itu harus dulu dijelaskan apa sih rumus apa gitu sistematis gitu ya. Nah seperti itu gitu. Jangan kemana-mana itu aja masukannya. Jadi nanti ke depannya itu ya. Ya udah bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ita. Selanjutnya sudah ada orang tua Aulia di sini. Dipersilakan memberikan tanggapan atas presentasinya. Baik, terima kasih, Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Aulia sudah mempresentasikan mata pelajaran yang dipilih pada KAS kali ini. Sangat baik sekali Aulia menjelaskan, mempresentasikan apa topik yang awal sukain kan ya dari materi matematika ini. Mungkin untuk kedepannya seperti apa yang
sampaikan sama Pak Agung, Bu Ita, bisa menjadi masukan buat Aul untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Ini itu saja. Terima kasih pada Pak Agung, juga Bu Ita, juga pada wali kelas yang telah membimbing Aul. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, alhamdulillah Aul udah mempresentasikan KS-nya dengan terus berusaha percaya diri gitu ya. Tingkatan lagi kalau beda tetap audiens atau perlu dijelaskan apa sih kalau orang awam kan nggak tahu udah detail bagus terus sekolah bimbingan ya tetap semangat dan sukses terus. Semoga yang bermanfaat. Ya, berhubung waktunya sudah habis, silakan ditutup presentasinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah. Berikutnya ada